Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harumnya Zulfiani Salsabila dari kelompok KKN T7232G, KKN tematik COVID-19 UPN Veteran Yogyakarta tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri Lupita Devi dari kelompok KKN T7232G, KKN tematik COVID-19 UPN Veteran Yogyakarta angkatan 72. Di sini kami akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan Google Classroom. Nah, Google Classroom ini dapat digunakan oleh guru untuk sebagai sarana dalam pembelajaran jarak jauh yang saat ini sedang dilakukan guru-guru dan para murid karena adanya virus COVID-19. Jadi, Google Classroom adalah platform untuk berinteraksi antara guru dengan siswa yang saat ini banyak digunakan, terutama beberapa bulan belakangan sejak institusi pendidikan di Indonesia menerapkan kebijakan belajar di rumah karena adanya pandemi virus COVID-19. Otomatis sebagian besar aktivitas belajar dan mengajar yang biasanya dikerjakan dengan tatap langsung di ruang kelas beralih ke daring secara online. Nah, Google Classroom ini termasuk salah satu platform yang dijadikan pilihan oleh tenaga pendidik. Google Classroom adalah platform yang memungkinkan interaksi yang efektif antara pelajar dan pengajar lewat kelas online. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan saat belajar mengajar secara daring atau online dengan menggunakan Google Classroom. Yang pertama, Google Classroom ini menyediakan wadah untuk berbagi materi pelajaran atau silabus. Kemudian Google Classroom ini juga menjadi wadah untuk memberikan atau mengirimkan tugas. Juga sebagai wadah untuk mengadakan ujian atau kuis atau tanya jawab secara interaktif. Nah, Google Classroom ini juga bisa melihat tugas mendatang lewat Google Calendar. Selain yang saya sebutkan barusan, Google Classroom ini juga cocok dijadikan opsi untuk belajar online karena platform ini gratis, bisa dijangkau siapa saja yang menggunakan smartphone, laptop, dan platform ini relatif aman. Google Classroom ini juga memiliki akses ke Google Drive, Calendar, Jamboard, Form, Hangouts Meet, Docs, Sheets, Slide, dan juga Gmail. Jadi, Google Classroom ini bisa diunduh lewat smartphone di App Store atau di Play Store. Namun bisa juga diakses melalui perambahan yang Anda miliki seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Tinggal diketik di laman search dengan classroom.google.com. Nah, bisa juga menggunakan Google Classroom ini dalam bahasa Indonesia, tidak hanya menggunakan bahasa Inggris. Cukup ubah setting atau pengaturan bahasa di smartphone yang Anda gunakan menjadi bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke tutorial membuat dan menggunakan Google Classroom. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah membuka perambahan yang dimiliki. Seperti yang sudah saya katakan tadi, itu misalnya Google Chrome atau Mozilla Firefox. Kemudian di kolom search ditulis https://classroom.google.com. Atau bisa juga dengan membuka aplikasi Google Classroom di smartphone yang Anda miliki. Kemudian klik buka Classroom dan masukkan alamat email yang ingin digunakan untuk bergabung di Classroom. Selanjutnya, ketik sandi dari email tersebut atau password dari email tersebut dan klik lanjutkan. Setelah itu, kemudian klik tanda plus di pojok kanan atas seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Kemudian, karena Anda sebagai guru posisinya, maka pilih yang buat kelas. Selanjutnya, beri tanda centang dalam kotak
kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya isi kolom nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Selanjutnya klik membuat. Kemudian Google Classroom akan otomatis membuat kode kelas. Kode kelas akan terlihat seperti di gambar ini. Nah, kemudian Anda bisa membagikannya kepada siswa agar siswa bisa bergabung di ruang yang Anda buat. Kemudian pada bagian atas web Google Classroom itu ada 4 option, yaitu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, forum ini berfungsi untuk guru dan siswa berdiskusi tentang suatu hal. Nah, misalnya guru mengunggah suatu materi atau memberikan pertanyaan. Nah, semua siswa dapat memberikan jawabannya di situ. Jadi saling tanya dan menjawab di suatu forum, saling mengunggah dan berkomentar. Nah, untuk bagian tugas kelas, Anda bisa mengunggah materi, memberikan tugas, atau mengadakan kuis. Caranya dengan klik buat dan memilih apa yang akan Anda unggah. Nah, di sini ada pilihan apakah yang akan diunggah itu tugas kuis, pertanyaan, materi, atau gunakan kembali postingan yang ada di forum, atau itu ada topik, itu kita bisa memilih topik sendiri yang akan kita unggah sebagai tugas kelas. Nah, kemudian setelah Anda memilih jenis tugas apa yang akan Anda berikan kepada siswa dengan option-option yang tadi sudah saya berikan, akan tertera gambar seperti ini. Nah, ini contohnya jika Anda memilih pilihan memberikan tugas kepada siswa. Kemudian isi kolom-kolom yang tertera dari judul tugas yang akan Anda berikan, kemudian petunjuk mengerjakannya. Pertanyaan atau tugas itu dapat diunggah satu file dengan klik tambahkan di bawah kolom petunjuk. Nah, ditambahkan ini bisa menambahkan dalam bentuk Google Drive, link, file itu ada dokumen, kemudian ada Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Kemudian juga bisa dalam bentuk YouTube. Nah, atau Anda juga bisa mengklik di sebelahnya itu buat jika Anda ingin membuat tugasnya saat itu juga dalam bentuk dokumen, slide, spreadsheet, gambar, atau formulir. Nah, kemudian beralih ke kolom samping itu dipilih untuk semua siswa, itu sudah benar. Kemudian poin maksimalnya itu berapa dipilih. Kemudian tenggat waktu atau batas waktu pengumpulannya. Kemudian topiknya ditulis. Nah, dan rubriknya. Nah, jika sudah, Anda bisa memencet tugaskan, atau di sampingnya itu ada tanda panah ke bawah, itu bisa dipencet tugaskan jika Anda ingin menugaskan sekarang juga, atau jadwalkan jika Anda ingin menjadwalkan ditugaskan kapan. Misal Anda ingin membuat sekarang tapi ingin terkirim kepada siswa itu besok. Nah, itu ditulis jadwalkan. Atau simpan draft, itu jika ingin disimpan terlebih dahulu, tidak ingin dipublikasikan, atau jika salah bisa tulis hapus draft. Nah, selanjutnya setelah Anda mengklik tugaskan, kemudian tugas tersebut akan terkirim ke panel siswa. Nah, kemudian siswa dapat mengerjakannya dan mengunggah hasilnya di Google Classroom. Nah, di sini guru dapat mengamati juga mahasiswa yang sudah handed in atau mengunggah atau mengumpulkan tugas yang diberikan, dan juga bisa melihat yang belum mengumpulkan melalui panel tugas tersebut. Nah, selanjutnya guru dapat memilih tugas siswa yang hendak dievaluasi.
Sekian penjelasan dari kami mengenai tutorial membuat dan menggunakan Google Classroom. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.